Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Menjelang jam pulang beraktivitas masyarakat sore hari ini, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Di mana kondisi lalu lintas saat ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan atau Tomang, baik di jalur arteri ataupun di tol dalam kota, sore hari ini terpantau sudah mulai ramai dan terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan sehingga menyebabkan perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap bersabar dan menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya dari arah sebaliknya pemirsa, yaitu dari arah Tomang atau Slipi yang akan menuju ke Pancoran maupun Cawang di jalur tol. Saat ini kita lihat lalu lintas terpantau kondusif lancar. Begitupun pada jalur arteri, lalu lintas saat ini juga masih terpantau kondusif lancar. Tetap berhati-hati, perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan sedikit bergeser ke JPO Tebet, Jakarta Selatan. Di mana kondisi lalu lintas di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang saat ini lalu lintas terpantau kondusif lancar. Dan dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi di jalur arteri, lalu lintas juga saat ini terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Kemudian pada tol dalam kota Jakarta dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar, namun perlu diantisipasi akan perlambatan kecepatan kendaraan menjelang gerbang tol Semanggi. Kemudian juga lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang, saat ini terpantau sudah mulai ramai, terlihat sudah mulai terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, namun lalu lintas masih dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam di dalam jalur tol. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda demi kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Cempaka Putih atau Coca-Cola, Jakarta Timur. Di mana kondisi lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung atau Tanjung Priok maupun ke Cawang. Saat ini kita lihat sedang terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light. Dan pemirsa, kami harap para pengendara untuk dapat berhenti di belakang garis stop ataupun mematuhi marka jalan yang berlaku. Karena antrian kendaraan ini dapat menyebabkan gangguan bagi pengendara lainnya yang akan berbelok ke arah kiri. Dan selepas antrian traffic light pemirsa, kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kami tetap mengingatkan para pengendara untuk memperhatikan marka jalan yang berlaku. Selanjutnya dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pulau Gadung ataupun Cawang yang akan menuju ke Cempaka Putih, lalu lintas saat ini terpantau kondusif lancar. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Malang atau Mojokerto yang akan menuju ke Surabaya, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah. Lalu lintas sore hari ini terpantau cukup ramai pemirsa, terlihat sesekali adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Ya, hal ini dikarenakan adanya kendaraan dari ruas jalan Mojokerto yang akan memasuki ataupun yang akan menuju ke Surabaya. Dan juga kendaraan yang akan berbelok dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto. Selanjutnya dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari arah bawah yang akan menuju ke atas. Saat ini lalu lintas
terpantau kondusif lancar. Dan pemirsa, dari pantauan CCTV kita lihat bahwa banyak sekali kendaraan besar seperti truk dan juga bus yang melintas di kawasan ini, sehingga kami harap para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, hindari blind spot demi keselamatan kita bersama. Dan juga dapat kita lihat bahwa kondisi jalan yang licin pasca hujan, sehingga kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini juga banyaknya masyarakat yang menyeberang jalan, sehingga Anda perlu tetap berkonsentrasi. Pemirsa, selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan Anda membawa jas hujan yang bukan berjenis ponco. Dan bagi Anda pengendara roda 4, pastikan wiper kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Fengki melaporkan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Di informasi berikutnya, pemirsa, menjelang pelantikan sebanyak 143 siswa Bintara Polri Sekolah Polisi Negara SPN Polda Kalimantan Tengah mendapat pembekalan terkait pengetahuan dan edukasi bijak bermedia sosial. Pemirsa, sebanyak 143 siswa Bintara Polri Sekolah Polisi Negara Polda Kalimantan Tengah menerima pembekalan tentang pengetahuan bijak bermedia sosial dari Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji SIK MSI di Aula Sekolah Polisi Negara Polda setempat, tepatnya di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Dan berikut liputan selengkapnya. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SPN Polda Kalimantan Tengah, Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Pembekalan tersebut diberikan oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Erlan Munaji dengan tujuan meningkatkan pemahaman para siswa mengenai tugas dan fungsi anggota Polri serta pentingnya menjaga integritas dalam penggunaan media sosial. Dalam materi yang disampaikan, Kabid Humas menegaskan bahwa sebagai calon penegak hukum dan pelayan masyarakat, para siswa diharapkan mampu menjadi contoh yang baik dan tidak terlibat dalam penyebaran konten negatif. Hal itu mencakup konten bermuatan pornografi, isu sara, hoax, maupun aktivitas perjudian online. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran siswa SPN Polda Kalimantan Tengah agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sosial, terutama ketika sudah menjalankan tugas sebagai anggota Polri yang profesional. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Boyolali kembali menggelar kegiatan Jumat Berkah bekerja sama dengan Berkah 47 Food Catering Boyolali melalui program warung makan gratis. Berikut laporan dari personil Polres Boyolali Polda Jawa Tengah, Brigadir Miftah untuk Anda. Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 mulai pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai, yang berlokasi di Taman Pandan Alas Boyolali atau Perempatan Seiko Boyolali. Pagi ini telah tersedia sebanyak 1.200 porsi makanan yang dibagikan secara gratis, terdiri dari berbagai menu masakan Nusantara. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat 21 November 2025 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga selesai, yang berlokasi di Taman Pandanalas Boyolali atau Perempatan Seiko Boyolali. Polres Boyolali menyediakan 1.200 porsi makanan yang dibagikan secara gratis. Yang awalnya kami dari rumah itu mempersiapkan 1.200 porsi, namun pada kenyataannya banyak pelaksanaannya yang datang, jadi sekarang menjadi 1.450 porsi. Ini rutin kami laksanakan dalam rangka Operasi Zebra juga, dalam rangka menyambut Operasi Zebra Candi 2025. Kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Boyolali agar tertib berlalu lintas dan sadar berkendara dengan baik di jalan raya. Warga pun menyambut antusias program rutin ini yang diharapkan dapat membawa keberkahan serta mempererat hubungan antara Polres Boyolali dan masyarakat. Itu manfaat banget enggak? Kayak seperti kami ini
driver ojek online khususnya buat teman-teman online juga terbantu sekali. Terus masyarakat pun juga sangat ramai gitu loh. Semakin kesini semakin hari semakin ramai, dan tentu saya berdoa ya, saya doakan mudah-mudahan berkah 47 dan Polres Boyolali dilimpahkan keberkahan, diluaskan rezeki, dan kegiatan seperti ini juga berlanjut. Semakin ke sana semakin baik dan bisa memicu untuk masyarakat yang lain juga. Ayo bareng-bareng kita bisa bersedekah. Kalau harapan kami untuk Polres Boyolali dan berkah 47 ya, yang pasti kedepannya semakin di-upgrade. Karena kita nggak mungkin stuck di sini. Kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kalau untuk berkah 47, Masya Allah ini mudah-mudahan semakin berkah usahanya, semakin besar usahanya. Dan buat teman-teman semua jajaran Polri, semoga Allah berikan keselamatan, kemudahan, keberkahan, dimudahkan setiap urusan, setiap tugasnya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya program Jumat Berkah ini menjadi jembatan kedekatan antara Polri, khususnya Polres Boyolali dengan warga masyarakat Boyolali, serta menjadi ruang untuk saling berbagi. Jumat Berkah untuk semuanya, Polri untuk masyarakat. Saya Brigadir Miftah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.